Loh, kamu kenapa Rani? Kenapa telinga aku bunyi terus ya, Sab? Padahal nggak ada suara apa-apa, tapi di dalam kepala aku tuh kayak suara peluit yang nggak berhenti-henti gitu loh. Nih, coba kamu minum dulu. Gimana? Masih berdengi nggak telinga kamu? Iya masih. Padahal udah hampir 2 minggu. Aku jadi susah kerja, susah fokus tahu kalau misalnya ngalamin sakit kayak gini. Nah, itu nggak bisa dianggap enteng loh. Mending kita ke dokter aja yuk. Ayo Rani. Ayo Saf. Pernahkah kalian mendengar suara dengingan di telinga yang tak kunjung hilang? Bayangkan, hidup dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirimu sendiri, itulah tinnitus. Nah, kalau kamu penasaran dengan yang dialami Reni tadi, yuk simak penjelasan edukatif terkait tinnitus berikut ini. Apa sih tinnitus itu? Tinnitus merupakan salah satu gangguan pendengaran berupa sensasi suara tanpa adanya rangsangan dari luar. Nah, pada tinnitus, suara yang muncul berasal dari dalam telinga pasien. Tinnitus terjadi pada salah satu telinga atau unilateral, namun dapat terjadi pada kedua telinga atau bilateral. Nah, pada penelitian audiometri nada murni pada pasien penderita gangguan pendengaran di Poli THT KLRSUP Sanglah Denpasar didapatkan bahwa dari 65 pasien penderita penyakit tersebut, 17% melaporkan bahwa tinnitus sebagai keluhan utama dengan mayoritas usia 60-70 tahun. Baik, selanjutnya itu ada 2 jenis tinnitus. Yang pertama, tinnitus subjektif. Tinnitus ini adalah kondisi ketika seseorang mendengar suara dengungan atau dering tetapi orang lain tidak bisa mendengarnya. Ini merupakan jenis tinnitus yang paling umum. Penyebab tinnitus subjektif antara lain penggunaan zat ototoksik, kondisi sklerosis, multiple, tumor, dan trauma kepala, gangguan metabolik seperti penyakit tiroid, hiperlipidemia, dan defisiensi vitamin B12, serta keadaan psikogenik seperti depresi, kecemasan, dan fibromyalgia. Nah, yang kedua, tinnitus objektif. Jika suara yang terjadi di telinga pasien hingga terdengar oleh dokter yang memeriksa, maka kondisi tersebut adalah tinnitus objektif. Jenis tinnitus ini lebih jarang terjadi. Tinnitus objektif disebabkan oleh berbagai efek fisik seperti otot-otot di telinga tengah, kelainan pada pembuluh darah, atau peningkatan aliran darah ke telinga. Nah, selanjutnya itu ada faktor risiko tinnitus. Yang pertama, berusia lanjut terutama di atas usia 60 tahun. Yang kedua, sering mendengar suara terlalu keras misalnya karena berprofesi sebagai tentara, musisi, pekerja pabrik, atau konstruksi. Yang ketiga, berjenis kelamin laki-laki. Lalu yang keempat, memiliki kebiasaan merokok. Yang kelima, tidak mengelola stres dengan baik. Dan yang terakhir, sering mengonsumsi minuman beralkohol atau berkafein. Gejala pada penderita tinnitus. Biasanya pada orang yang menderita tinnitus, mereka akan mengalami sensasi bunyi pada telinga mereka, bisa salah satu ataupun kedua telinga. Nah, suara ini seperti suara dengungan, desiran, atau bahkan raungan yang sangat kencang. Nah, bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan? Bagi seseorang yang menderita tinnitus, tentunya ini dapat memecah fokus mereka, yang dapat menurunkan produktivitas mereka saat bekerja. Apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama, tentunya pekerja ini bisa stres atau bahkan depresi dan tidak bisa bekerja lagi. Jadi, pekerjaan yang berisiko terkena tinnitus yaitu seperti pekerja pabrik dan konstruksi dengan prevalensi sekitar 50,22%. Kemudian tentara, pekerjaan yang paling umum mengalami tinnitus dengan prevalensi sebanyak 46%. Kemudian staf bandara yang mengalami tinnitus ini sebanyak 27%. Kemudian musisi yang mengalami tinnitus itu sebesar 38%. Nah, jadi di sini ada pencegahan dan pengendalian. Pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan pelindung suara. Jika kamu berada di lingkungan, baik rumah hingga kantor, yang cukup keras, gunakanlah pelindung suara untuk mencegah kerusakan saraf pada telinga. Kedua, menghindari suara yang keras. Menyetel musik dengan volume yang terlalu kencang, apalagi jika kamu menggunakan earphone. Dan jika sudah terkena tinnitus, dapat diredakan dengan terapi masking, yaitu membuat suara untuk menutupi suara denging tersebut. Contohnya, suara seperti angin,
suara mesin AC, suara musik radio, atau televisi yang lemah dapat menutupi suara denging karena tinnitus yang terdengar. Berdasarkan regulasi Permenaker nomor 5 tahun 2018, nilai ambang batas atau NAB untuk kebisingan itu 85 dBA dengan waktu pemaparan tidak lebih dari 8 jam. Nah, untuk lebih jelasnya boleh lihat gambar di samping ya. Jadi di sini ada metode pengobatan penyakit tinnitus. Yang pertama, terapi perilaku kognitif atau sering disebut dengan CBT. CBT merupakan pendekatan psikoterapi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir negatif terkait tinnitus dan mengurangi stres serta kecemasan yang menyertainya. Penelitian ini menunjukkan bahwa CBT efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dengan tinnitus kronis. Yang kedua, terapi pelatihan ulang tinnitus atau sering disebut dengan TRT. TRT menggabungkan konseling dan terapi suara untuk membantu otak mengabaikan persepsi tinnitus, meskipun efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa TRT dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan tinnitus. Yang ketiga, terapi suara. Terapi ini menggunakan suara eksternal seperti white noise atau musik untuk menutupi suara tinnitus. Alat bantu dengar juga dapat digunakan pada pasien dengan gangguan pendengaran untuk mengurangi persepsi tinnitus. Ada neuromodulasi dan stimulasi otak. Nah, teknik seperti transcranial magnetic stimulation dan stimulasi listrik lainnya sedang diteliti sebagai metode untuk mengurangi gejala tinnitus dengan memodulasi aktivitas saraf di otak. Yang kelima, ada pendekatan farmakologis. Saat ini tidak ada obat yang secara khusus disetujui untuk mengobati tinnitus. Namun, beberapa obat seperti antidepresan, ansiolitik, dan suplemen vitamin B12 telah digunakan untuk mengelola gejala meskipun bukti efektivitasnya masih terbatas. Adapun kesimpulan yang dapat, jadi tinnitus itu merupakan gangguan pendengaran dengan sensasi suara, dengung, desis, ataupun detak tanpa sumber eksternal yang terbagi menjadi subjektif, yang artinya hanya pasien dengar akibat paparan bising, gangguan metabolik, ataupun stres. Lalu ada juga objektif yang jarang terjadi akibat kelainan fisik. Nah, faktor risiko utamanya terjadi pada usia di atas 60 tahun, yaitu pekerja terpapar kebisingan tinggi akibat konstruksi, musisi, tentara, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol ataupun kafein. Nah, gejalanya dapat mengganggu konsentrasi, menurunkan produktivitas, dan berisiko memicu stres. Pencegahannya dengan menggunakan pelindung telinga, menghindari suara yang keras, dan terapi masking untuk meredakan gejala. Kenali tinnitus, jaga kesehatan telingamu.